Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar ya. Amin. Ya, sebelum masuk ke dalam pelajaran, Ibu akan cek dulu ya kehadiran dari kelas 12 IPA 3 ya. Alvin hadir, Amanda, Resi, Sophie, Syafa, Timothy, Yuli, Zakia. Fakir, berarti 2 orang ya yang tidak hadir di kelas 12 IPA 3 ya. Semoga teman-teman yang tidak hadir hari ini segera sehat dan bisa berkumpul dengan kita kembali ya. Ya, gimana Mas, semangat untuk belajar hari ini? Harus semangat ya. Kita akan belajar apa hari ini? Sejarah Indonesia ya. Yuk berdiri dulu semuanya, kita gugah semangat kalian semua dalam menyanyikan lagu wajib nasional. Semangat! Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya ini? Semangat ya, karena generasi ya yang menikmati bagaimana menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan begitu hikmat. Ketika pada masa sebelumnya, di masa lalu para pahlawan itu untuk lagu Indonesia ini berkumandang gitu ya, Indonesia Raya ini berkumandang, mereka harus gitu ya berjuang bahkan jiwa raga untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai menjadi negara kesatuan Republik Indonesia lagi ini kan sangat panjang prosesnya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Disintegrasi bangsa ya. Di antaranya ada peristiwa G30, SPKI, lalu ada peristiwa DITI, lalu ada peristiwa PKI Madiun ya, dan yang lainnya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengancam integrasi bangsa. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana gitu ya perjalanan dari konflik-konflik itu berjalan, di masa mana nih konflik itu berjalan. Nah, kita akan lihat di materi yang hari ini akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Ada yang tahu tidak tempat ini? Coba acungkan tangannya. Siapa yang tahu tempat ini? Ya, oke. Adit. Jalan Asia Afrika. Tepatnya nih gedung apa nih? Museum Asia Afrika. Tahu tidak apa yang terjadi di tempat ini pada masa dulu? Wah, Adit luar biasa ya. Nah, betul sekali, di masa itu terjadi sebuah peristiwa yang besar, yaitu adalah Konferensi Asia Afrika yang sampai hari ini masih sebenarnya kita peringati juga ya, sebagai ya ini adalah persatuan dari seluruh bangsa-bangsa yang merasa terjajah gitu ya, yang memang terjajah dan kemudian mereka punya penderitaan yang sama, akhirnya berkumpul untuk bagaimana memerdekakan bangsa-bangsa yang belum merdeka gitu ya. Itu ya semangat spirit dari Asia Afrika. Tahu tidak kapan peristiwa ini terjadi? Danika. Ini tanggal 18 April hingga 24 April 1980. Wah, hebat ya. Nanti Danika dan Aditya akan dapat poin. Yang lainnya juga ya harus lebih ini juga nih. Betul sekali, peristiwa ini terjadi pada pada tahun 1955. Nah, ini yang akan kita bahas pada masa siapa? Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana nanti si Asia Afrika, peristiwa Konferensi Asia Afrika ini terjadi, akan kita lihat pada pembelajaran hari ini ya. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang masa demokrasi liberal. Kalau dengar kata demokrasi liberal, apa sih yang ada dalam benak kalian? Oh iya, Danika. Ada Perdana Menteri. Berarti ke sistem pemerintahan ya tidak sama misalnya dengan hari ini. Kalau sekarang kan ada presiden saja ya. Kalau saat itu ada Perdana Menteri. Berarti ada pemerintahan yang berbeda dengan hari ini. Ada lagi yang lain? Oke, Ken. Adanya parlemen. Emang hari ini tidak ada? Ada. Jadi sama ada parlemennya, tapi bedanya ya gimana Ken?
sistemnya yang berbeda. Ya kalau hari ini kan kita sistemnya tidak tidak ada perdana menteri ya, tapi presiden yang langsung bertanggung jawab kepada ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model problem based learning, nah ini ya, mungkin dari pembelajaran ini yang diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi mengenai perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal, kemudian menguraikan perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal, kemudian menyajikan hasil rekonstruksi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi pada hari ini fokus kita itu adalah bagaimana kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ya, jadi hanya fokus di dua itu saja gitu ya, di bagaimana politik dan ekonomi berjalan di masa ini. Sebelum masuk ke dalam bagaimana melaksanakan pembelajaran melalui problem based learning itu, ya ini Ibu akan sedikit ya membahas mengenai bagaimana nih peristiwa yang terjadi. Nah ini sebelumnya ada sebuah video, silahkan mari kita simak bersama-sama. Ini adalah peristiwa ya ketika Belanda sudah menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Kan kita sebelumnya ada suatu peristiwa ya, di mana Belanda masih mau nih merongrong kekuasaan Indonesia. Nih lihat ya bagaimana rakyat begitu antusias ketika Soekarno datang kembali ke Jakarta setelah 4 tahun mengungsi di Yogyakarta. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Ini adalah gambaran bagaimana setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Ini ya, hasil KMB pada 27 Desember itu Indonesia kembali lagi menjadi bangsa yang sendiri, berdiri sendiri, tidak lagi berada di bawah kerajaan Belanda. Lalu kemudian yang tadinya negara kesatuan Indonesia berubah nih ya, setelah KMB itu berubah nih menjadi negara dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS ya. Jadi di tanggal 28 Desember akhirnya kemudian diberlakukan RIS di Indonesia dengan menggunakan konstitusi RIS. Tetapi di sini rakyat Indonesia merasa bahwa ini bukan cita-cita awal yang kita inginkan gitu ya. Cita-cita kita kan menjadi negara kesatuan gitu ya, Republik Indonesia. Hingga kemudian di tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia mengumumkan bahwa kita sudah tidak lagi menjadi negara Republik Indonesia Serikat, tetapi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan demokrasi liberal. Di sistem politik masa demokrasi liberal ini mendorong berkembangnya partai-partai politik karena demokrasi liberal ini menganut sistem multi partai. Ini ada sistem pemerintahan parlementer. Maksudnya di satu sisi kita punya presiden. Jadi ada dua. Di satu sisi kita masih ada presiden. Di samping itu Soekarno itu tidak punya kewajiban atau hak-hak sebagai orang yang mengelola pemerintahan karena ada perdana menteri. Nah inilah perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen ya. Nah dialah yang menjalankan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan. Dalam kurun waktu yang kurang lebih 9 tahun ini ada 7 kabinet yang berkuasa, paling lama 1 atau 2 tahun itu berkuasanya. Nah ini kan untuk sebuah periode pemerintahan kan sangat-sangat sebentar. Kira-kira di 1 sampai 2 tahun itu program pemerintah akan berjalan atau tidak? Tidak tahu karena kita belum mengkaji ke situ. Nah inilah yang menjadi tugas kalian dalam kelompok. Nah ibu sudah bagikan ya kelompoknya minggu kemarin. Untuk kelompok 1 sudah dibagikan. Kelompok 1 Alvin, Irfan, Turna, Arni dan Nabila. Ya berdiri semuanya, silakan bertemu dengan anggota kelompoknya. Yang kedua Arif, Ken
masa demokrasi liberal sesuai dengan kabinet yang kalian bahas ya. Untuk sumbernya nih, kalian jangan memakai sumber yang sembarangan. Silahkan Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk diskusi dalam kelompok ya. Nanti setelah selesai kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian dalam presentasi di kelas ya. Silakan. Boleh kita dari sini bahas kenalan kabinet seniman ya. Tujuh Anda ya kan disebut sebagai zakon kabinet atau kabinet kelompok berapa nih? Kelompok 4 Alisastro. Nah ini kan tadi yang dibahas di awal itu sudah ada apa? Peristiwa sebenarnya luar biasa nih program-program ini. Cuma mungkin ada kendala dalam program-program kabinet yang tidak dilakukan karena tugasnya sudah selesai dia kemudian mengembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, diantaranya saya, Alvin, teman saya Arni, Nabila Zahra, Irfan, dan Surna, yang akan menjelaskan tentang kabinet Natsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di kelompok 2 kedapatan problem dengan masalah kabinet seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai sini 3 kelompok terlebih dahulu, 4 kelompok lagi akan kita bahas di minggu selanjutnya. Di 3 kelompok ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang kita dapat refleksikan dari 3 kabinet ini? Ada yang? Oh, silakan Ken. Oh iya. Iya. Menjamur banget korupsi gitu ya. Seolah-olah ternyata di setiap zaman tuh ada aja gitu ya korupsi gitu. Semua orang butuh duit. Nah kemudian dari pembelajaran hari ini kita sudah mengambil ya bagaimana 3 kabinet ini berjalan walaupun hanya sebentar, tapi sebenarnya ada juga prestasi-prestasi dari kabinet tersebut walaupun juga banyak masalah yang kita hadapi. Nah untuk minggu depan kita akan bahas lagi 4 kelompok ya, untuk presentasi. Depan diharapkan lagi untuk yang belum aktif untuk berpartisipasi aktif toh. Ken lagi, Amanda lagi, Bayu lagi, gitunya, Bernika lagi, yang lainnya juga diharapkan juga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran karena dalam kegiatan ini ada penilaian-penilaian yang jadi nilai plus lah untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga minggu depan pembelajaran kita akan lebih baik lagi ya. Terima kasih. Sekian dari saya.